satu di Indonesia. Dalam kesempatan ini kami berdoa, ya Allah. Hari wajah ibu dan bapak kami yang begitu besar jasanya terhadap kami. Bahkan untuk menebus setetes air susu yang pernah ibunda berikan kepada kami, tidak akan pernah cukup harta berapapun, ya Allah. Kamilah saksi atas perjuangan mereka yang begitu luar biasa membesarkan kami, ya Rob. Kami hanya bisa mendoakan, sayangi mereka, ya Rob. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami masih kecil. Izinkan kami membalas semua kasih sayang dan pengorbanan mereka, ya Allah. Kami ingin menghadirkan mereka berdua di tanah suci-Mu, ya Allah. Kami ingin menggandeng kedua orang tua kami untuk melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan tahun ini, ya Allah. Kami ingin bersama-sama dengan ayah dan bunda kami sholat dan bersujud di depan Ka'bah-Mu, ya Rabb. Kami ingin mendapatkan pahala ibadah haji bersama Rasulullah, pahala ibadah haji bersama Nabi-Mu, ya Allah, dengan melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Izinkan kami memberikan persembahan terbaik kepada lamun kita pengen gabung ini ya lamun iki sebenarnya mau gabung cuman kalau lamun wadirana pengen ngedelengakan Rai Wadiro lamun ada pengen didelengak. Kami ingin menghadirkan ayah bunda kami. Kami ingin hadirkan kedua orang tua kami pada bulan Ramadan tahun ini, ya Allah. Datang ke Baitullah-Mu, datang ke tanah suci-Mu. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Rabb. Kabulkan doa kami, ya Rabb. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Tulang belakang wadirannya anak gambar ya. bukan ya. Iya kan. Ya. Balik ya. Apa sih mama? Mati-mati ya. Penjelasin jiwa. Cara lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Sea-Beach Park Cilandak dalam rangka persiapan keberangkatan jamaah haji Armina Reka tahun 2023. Nah, kita sudah melaksanakan medical check up. Nah, hari ini adalah pelaksanaan suntik meningitis dan ditambah lagi peraturan terbaru dari pemerintah Saudi yaitu tentang visa bio. Nah, ini memang agak sedikit memakan tenaga tapi nggak apa-apa. Insya Allah niatnya baik, insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Nah, mohon doanya mudah-mudahan kami yang akan berangkat ini sudah selesai medical check up, sudah selesai meningitis. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan hajinya dimudahkan, dilancarkan, disehatkan sehingga sampai pulang lagi ke tanah air dalam keadaan sehat dan bahagia membawa haji yang mabrur. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Armina Reka antara Anda dan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita jamaah haji Armina Reka Perdana tahun 2023 sedang melaksanakan kegiatan medical check up serta suntik vaksin meningitis dalam persiapan keberangkatan haji tahun 2023. Ada satu hal lagi yang berkembang dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu mulai proses digitalisasi. Saat ini kita sedang melakukan Saudi Visa Bio yang biasa dilakukan di imigrasi atau lakukan di kantor. Saat ini bisa dilakukan melalui handphone masing-masing, gitu ya. Beberapa kendala tentunya pasti karena ini adalah program baru, tapi bagi Armina Reka insya Allah kita bisa melaksanakan semuanya, kita bisa menjalani semuanya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan digitalisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan semua jamaah haji bisa berangkat sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan bisa melaksanakan haji hingga kembali ke tanah air dan mendapatkan predikat haji mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini 18 Maret 2023 Armina Reka Perdana kembali menyelenggarakan acara untuk jamaah haji khusus Armina Reka Perdana dan Resi Manunggal Lestari. Pagi ini kita mengadakan medical check up
bekerja sama dengan lab klinik dari Kimia Farma di Cibis Park, Cilandak. Bisa dilihat di belakang tim Kimia Farma sudah menyediakan segalanya dan beberapa jamaah sudah hadir. Insya Allah pengambilan medical check-up ini adalah sebagai salah satu syarat dari Kementerian Agama, namun juga sebagai upaya kita untuk mengetahui keadaan dan kondisi jamaah haji Armina Reka Perdana, sehingga nanti sesampainya di Saudi dan kembali ke tanah air, seluruh jamaah kita bisa pastikan untuk tetap sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seluruh jamaah Armina Reka Perdana yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya hari ini sudah melakukan MCU, medical check up untuk kelengkapan persyaratan haji. Dan alhamdulillah jamaah Armina Reka antusias untuk mau datang memeriksakan dirinya, memeriksakan kesehatannya. Ini semua merupakan kewajiban bagi mereka untuk kelengkapan haji di tahun ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih harus ada MCU? Nah, ini yang harus diketahui bahwa sesungguhnya kita sebagai travel, sebagai pelaksana haji di tahun ini mewajibkan seluruh jamaah untuk mengetahui kesehatannya. Ini penting bagi kami untuk mengetahui bagaimana keadaan jamaah ketika mereka ingin berangkat haji. Dan ingat bahwa haji ini merupakan salah satu ibadah yang menggunakan fisik. Maka kita sebagai travel wajib mengetahui kesehatan jamaah agar bisa penanggulangannya kita hadapi, kita bisa benar-benar memperhatikan jamaah ketika berada di dua tanah suci. Dan mudah-mudahan semua jamaah baik di Jakarta dan sekitarnya dan seluruh Indonesia, jamaah haji Armina Reka yang jumlahnya kurang lebih 1.200 orang, ini ditentukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dari berangkat dalam keadaan sehat dan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pasti juga mudah-mudahan semuanya dengan kesehatan yang Allah berikan bisa menggapai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaannya saat ini. Suasana di belakang kami sudah banyak jamaah yang coba untuk memeriksakan dirinya. Ya, mudah-mudahan mereka semua sehat. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Maulia. Saya dari tim Kimia Farma. Sekarang kami sedang melakukan medical check up untuk Haji 2023. Di sini ada pemeriksaan, ada pengambilan darah, urin, ada pemeriksaan dokter, EKG untuk rekam jantung, ronsen dada, juga ada pemeriksaan visus mata, tinggi berat badan. Harapannya setelah adanya pemeriksaan medical check-up ini, semua peserta dilancarkan untuk perjalanan hajinya, tiba sampai di sana dengan selamat dan kembali lagi dengan selamat, sehat walafiat. Terima kasih nih kita buat Armina Reka Perdana ya sudah diperkenankan untuk berpartisipasi ya, ikut andil juga. Hari ini kami bawa produk-produk andalan kami yaitu ya, salah satunya adalah Trio Imun. Sebelah kanan ini, sebelah kiri kita ada Trio Imun, ini ada Delistrum, kemudian ada Red Kopi, juga ada Asia Pro. 3 produk ini adalah produk yang sangat berkenaan dengan acara hari ini. Karena kan ini kan untuk haji Mas ya. Haji itu kita tahu 26 hari nanti di sana, paling tidak fisiknya itu harus kuat. Nah, secara itu maka kami dari Armina Delhi memberikan ya, saran untuk para jamaah haji yang ada di sini yang sedang medical check up untuk juga mengkonsumsi produk kami, yaitu Delistrum, kemudian Red Kopi, Asia Pro. Ini sangat baik untuk imun tubuh. Ya, mudah-mudahan ketika ini dikonsumsi secara rutin nanti bisa membantu kesehatan para jamaah haji. Kan masih ada kurang lebih 3 bulan ya. Dan dari sekarang udah mulai dikonsumsi dan nanti juga pada saat berangkat sudah
Nama saya Tarkia, lahir di Manggungan, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Trisi. Saya dari petani, ingin mengibadah haji, ingin berangkat ke Tanah Suci. Muji syukur jembatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan untuk ibadah haji. Muji syukur masih sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Palingan tuh. Tes Natal ya? Tahun 2004. Jadi kalau lagi masih muda, sedikit saya mengumpulkan. Amin, amin. Terima kasih ya. Saya dari Ciamis. Dengan Ibu? Dengan Ibu Ratna Ningsih. Dengan Ibu Ratna Ningsih. Ya. Saya Badarul Zaman Miharja dari Tasikmalaya. Bapak usia 83, Ibu usia 74. 3 tahun. Ya, udah 5 tahun ada. 3 tahun yang tertunda. Harusnya udah berangkat 3 tahun yang lalu, 2 tahun. Karena pandemi kan, jadinya sekarang lah, alhamdulillah kita bisa panggil, insya Allah untuk berangkat. Mudah-mudahan keberangkatan ibu dan bapak, kasih Allah kesehatan, kekuatan, mendapat hadiah yang mahal. Amin. Armina Rega, antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi ini kami akan mengadakan yaitu pelaksanaan praktek manasik haji di Serpong. Dan hari ini insya Allah semuanya akan diperisikan oleh guru kita yaitu Ustaz Def Aryan Yusuf. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dengan izin Allah tahun ini Armina Rega akan berangkatkan jamaah haji sebanyak 1.355 jamaah. Dan pada hari ini adalah puncak dari kegiatan manasik yang telah beberapa kali dilakukan. Hari ini kita akan ajak jamaah untuk simulasi praktek lapangan. Luar biasa. Anda yang menyaksikan video ini saya doakan semoga bisa segera pergi haji bersama Armina Rega. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Armina Rega, antara Anda dan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku mulia yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini di AMTC Al-Mahmudah Training Center, yang insya Allah kita akan melaksanakan praktek hari ini simulasi tawaf dan sa'i. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan.
tadinya dibuka, ditutup dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Firmansyah, High Class Response Designer. Why Armina? Kenapa untuk ibadah sebesar haji yang saya rasain, saya memilih Armina? Karena saya yakin dan percaya Armina Reka insya Allah akan memberikan respon terbaik untuk para jamaahnya. Jadi nggak lagi pilih-pilih yang lain, nggak lagi mikir-mikir yang lain, langsung Armina aja. Sebagai salah satu institusi penyelenggara haji dan umroh yang terbesar di Indonesia, nggak mungkin jadi terbesar kalau servisnya kaleng-kaleng. Anda setuju kan ya? Dan tahun ini bersama saya insya Allah ada 1.329 bahkan plus-plus yang akan beribadah haji bersama Armina. Kalau Armina terbesar di Indonesia, bisa jadi ini yang terbesar di dunia. Dan nggak mungkin jadi yang terbesar kalau selama ini nggak memuaskan jamaahnya. Saya ngikutin fakta itu, dan itu sebabnya kenapa saya memilih Armina. Buat kamu yang masih muda, ngerasa masih muda, haji nggak perlu nunggu tua guys. Justru ketika kita masih sehat, ketika kita masih fit, ibadah haji yang memerlukan tenaga yang besar, konsentrasi yang full, perlu juga kita pikirin, kita lakukan di usia-usia muda. Kenapa enggak? Nah, pertanyaannya adalah, emang bisa Kang Hari? Bisa, karena haji itu bukan untuk orang-orang yang kemudian mampu, tapi dimampukan oleh Allah. Percaya diri, optimis, ikhtiar yang pol, kita sempurnakan rukun iman dan rukun Islam kita. Kapan? As soon as possible. Karena haji itu sejauh mindset. Bukan dana yang siap, tapi insya Allah Allah undang siapa-siapa kita yang siap. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Bahwasanya jamaah kita tahun ini ada 1.329 jamaah. Jumlah yang sangat luar biasa, jumlah yang sangat fantastis. Tidak ada kekuatan. Selalu kita doa, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Itu nanti akan dibangun kosong. Di setiap dokter nanti ada obat yang bagian kecil dari obat yang kita siapkan. Nanti di setiap obat dikasih sama dokter masing-masing. Haji hingga kembali. Yes, terima kasih teman. Agar betul-betul Allah menjawab apa yang menjadi cita-cita kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indonesia, saya Agus Dermawan baru saja selesai usai rapat bersama konsolidasi dan termasuk ya introspeksi diri dan untuk mempersiapkan prospeksi di masa yang akan datang. Artinya pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 1444 Hijriah. Ternyata Armina Reka Perdana itu membawa jamaah haji sampai mencapai 1.300 lebih, luar biasa. Yang terpenting adalah motivasi niatnya yang suci dan tulus, nothing tulus. Insya Allah kalau niat yang baik, Allah akan berikan kelancaran untuk menuju jembatan haji yang mabrur. Itulah Armina Reka Perdana, memang tempat yang tepat buat kita semua. Saudaraku, pada hari ini alhamdulillah niatnya adalah yang pertama, suci karena Allah. Yang kedua, mohon doa restu dan izinkan kami semua untuk berhaji tahun 2023 ini diberikan kesehatan, ya, kemudian juga panjang umur, keberkahan. Yang penting Allah mudahkan haji kita, baik pelaksanaan Madinahnya 8 hari, kemudian Mekahnya, kemudian di tempat transitnya, kemudian di Arafah, Musdalifah, Mina, bahkan kembali ke transit. Tentunya kita kembali ke tanah air Indonesia dengan selamat dan membawa haji yang mabrur. Armina Reka Perdana tempat yang tepat buat kita. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam Armina antara Anda dan Baitullah. Labaik Allahumma labaik. Agus Darmawan. Rupawan dan Darmawan. Rapat haji di rumah Agus Darmawan. Hidangannya sop namanya tekwan. Mantap. Pulangnya dapat bisa. Armina Reka, antara Anda dan Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah suri tauladan, sebaik-baiknya suri tauladan kita dalam berperilaku, dan beliau jugalah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salam hormat kami kepada Komisaris Utama PT Armina Reka Perdana, Ibunda Hajah Darneli Guril MSc, dan juga Bapak Haji Rihan Nur Hasan Muzakar selaku Direktur Utama PT Armina Reka Perdana, dan Ibu Hajah Yusnidar selaku Direktur Operasional PT Armina Reka Perdana. Selamat datang kepada calon jamaah haji PT Armina Reka Perdana tahun 2024 yang berbahagia. Semoga acara pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan kemudahan, kesehatan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, karena acara sudah malam ya, langsung kita sambut Direktur Utama PT Armina Reka Perdana yang akan memberikan materi tentang persiapan haji tahun 2024. Baik, kepada Bapak Rihan Nur Hasan Muzakar, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bu Wi, mungkin Bunda Guril dulu, Bu Wi. Infonya langsung tadi, Pak. Bu Guril nggak bisa. Barusan dapat info dari Mbak Nanda. Jadi Bapak langsung. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, pada malam hari ini kita berkumpul bersama, Masya Allah, setelah sekian tahun menunggu setelah kita mendaftar dan mendapatkan nomor porsi. Dan insya Allah pada tahun ini bersama-sama insya Allah kita akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semuanya ya. Kita sudah menunggu kurang lebih 6-7 tahun dan insya Allah tahun ini kita akan ditakdirkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang pertama ingin kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk memilih Armina Reka dalam pelaksanaan ibadah haji. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan amanah yang diberikan ini bisa kita jalankan sebaik mungkin dan tentunya kita bersama-sama melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan apa yang telah dijanjikan, yaitu al-hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan yaitu surga gitu. Apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan untuk menyempurnakan ibadah haji kita, yaitu menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu melaksanakan ibadah haji, tentunya kita ingin juga ibadah haji ini berjalan dengan sempurna. Bapak dan Ibu, pertama yang ingin saya sampaikan, Mbak Wiwi sudah bisa buka slide-nya. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah kita belum masuk untuk manasik. Jadi pada hari ini kita berkumpul hanya untuk menyampaikan sedikit informasi-informasi perkembangan pelaksanaan ibadah haji yang akan kita lalui bersama. Nah, saat ini perkembangan ibadah haji Bapak dan Ibu. Jadi haji sendiri dalam pelaksanaan ibadahnya terbagi dua. Jadi ada dalam pelaksanaan ibadahnya ini yang tidak pernah berubah. Jadi pelaksanaan haji itu selalu setiap tahun selalu begitu. Ya rukunnya, ya wajibnya. Nah, itu selalu begitu. Tapi ada kedua yaitu dalam persiapan administrasinya. Nah, dalam persiapan administrasi ini kerjasama antar dua negara, jadi antara Saudi dan antara negara kita yaitu Indonesia. Lalu apa yang perlu diperhatikan? Setiap tahun itu ada evaluasi sehingga dalam pelaksanaan untuk administrasi setiap tahun itu juga ada pembaruan gitu ya. Jadi insya Allah di tahun ini ada sedikit pembaruan untuk pelaksanaan administrasi. Bapak dan Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan yaitu porsi haji yang masuk gitu ya hingga saat ini yakni 3.080, 96, 97. Jadi tolong diperhatikan nomor porsi yang ini. Kalau nomor porsinya di atas itu maksudnya di bawah angka ini berarti masuk. Misal porsi saya 3.080, 9090, berarti porsi saya masuk. Tapi kalau porsi saya di atas itu 3.080, 9700, berarti itu porsi saya tidak masuk, belum masuk gitu ya, belum masuk. Nah, ini untuk perkembangan saat ini hingga per minggu lalu itu masih di angka 80, 96, 97. Nah,
Insya Allah yang Bapak Ibu yang hadir di sini ini sudah masuk, sudah dalam kategori masuk. Jadi insya Allah akan berangkat di tahun ini. Nah, tentunya Bapak dan Ibu ada beberapa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk keberangkatan haji kita di tahun ini. Yakni persiapannya itu ada 4. Yang pertama persiapan finansial, kemudian persiapan fisik, kemudian persiapan administrasi, lalu persiapan ilmu. Nah, insya Allah dalam kegiatan ini kita akan dampingin semuanya, tapi tentunya finansialnya tidak. Gitu. Finansialnya Bapak dan Ibu yang mempersiapkan. Nah, finansial ini yang pertama finansial. Apa yang dimaksud dengan finansial? Artinya kita akan mempersiapkan untuk biaya paket. Biaya paket haji di Armina Reka di tahun ini dengan harga 16.500 US dollar. Ini untuk satu kamar berempat. Nah, kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun lalu, ini ada kenaikan 1.000 dolar. Jadi tahun lalu itu 15.500 dan tahun ini 16.500 untuk satu kamar berempat. Kemudian 17.000 untuk satu kamar bertiga dan 17.750 untuk satu kamar berdua. Satu kamar berempat itu maksudnya bagaimana? Maksudnya satu kamar berempat dengan jamaah lain. Jadi kalau satu kamar berempat ini nanti akan masuk satu kamar isinya 4 orang, tentunya isinya laki-laki semua. Kalau isinya perempuan, tentunya isinya berempat perempuan semua. Begitu juga untuk satu kamar bertiga. Tapi kalau satu kamar berdua, biasanya ini untuk yang berpasang-pasangan. Atau nanti yang berpasangan, oh saya nggak mau, saya maunya satu kamar berempat aja. Ya, monggo silakan. Berarti nanti satu kamar berempatnya laki-laki semua dan atau perempuan semua. Jadi tidak saya bersaudara 2 pasang. Nah, itu juga tidak kita anjurkan. Karena kenapa? Karena 2 saudara berpasang-pasangan itu tidak muhrim semua, tidak muhrim. Jadi satu kamar berempat ini adalah satu kamar yang satu muhrim. Jadi laki-laki semua atau perempuan semua. Insya Allah demikian harga haji. Kemudian ada persiapan fisik. Nah, persiapan fisik yang harus kita lakukan yaitu pertama adalah general check up. Bapak dan Ibu silakan melakukan general check up. Walaupun nanti akan ada medical check up juga bersama-sama kita lakukan di beberapa daerah atau nanti akan kita koordinir melalui Kimia Farma. Tapi baiknya bagi yang mungkin merasa punya penyakit bawaan, silakan general check up dulu, mumpung persiapannya masih ada 5-6 bulan. Kalau sekarang kini bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kita masih ada persiapan 6 bulan. Kemudian tidak lupa untuk periksa gigi. Nah, ini penting ya. Periksa gigi penting. Satu, untuk kepentingan sendiri. Ini video. Jangan. Kedua, untuk kepentingan bersama. Jadi kita akan bersama-sama nanti bersama rombongan lain kurang lebih 20 hingga 28 hari. Jadi kalau ada baiknya diperiksa gigi dari sejak sekarang. Jadi agar ada perawatan-perawatan berkala sebelum keberangkatan. Kalau kepentingan untuk sendiri, yakni supaya kitanya juga tidak terganggu pada saat pelaksanaan ibadah haji dengan gigi kita. Karena paling sulit itu penyakit gigi. Paling sulit nih. Obatnya apa, terus kemudian kalau sudah kena sakit gigi itu sakitnya luar biasa dan mengganggu ibadah gitu ya. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu, mari masing-masing kita untuk periksa gigi. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Olahraga juga ini sudah mulai dirutinkan bagi apalagi kita jamaah-jamaah yang sudah berumur. Jadi olahraganya sudah mulai diaktifkan. Yang simpel-simpel saja seperti jalan atau lari atau berenang itu bisa.
Agar apa? Agar badan kita juga sudah mulai aktivitas. Walaupun tidak setiap hari, tapi badan kita sudah mulai tune in dengan kegiatan nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, untuk latihan ibadah. Gitu ya. Latihan ibadah ini kenapa penting? Jadi supaya badannya dapat menyesuaikan. Badannya dapat menyesuaikan. Jika nanti Bapak Ibu sudah range, saya nanti pada saat di Madinah dan di Mekah mau kegiatannya seperti ini. Setiap pagi sholat duha, kemudian setiap sholat wajib saya mau di masjid, kemudian setiap waktunya tahajud saya mau ke masjid juga. Nah, ini juga sudah mulai diatur ritmenya. Nah, kalau bisa di Indonesia, mumpung masih ada persiapan 6 bulan, itu sudah mulai dirutinkan. Jadi kalau saya sholat duha dengan sholat wajib, kemudian sholat tahajud, itu kira-kira badan saya seperti apa? Perkiraan bagaimana? Terus nanti saya akan melakukan tawaf-tawaf sunnah. Nah, itu kira-kira badan saya kuat atau tidak. Nah, ini yang persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, kita juga akan ada manasik. Tentunya di Jakarta nanti akan ada jadwal sebanyak 5 kali manasik. Jadi di Jakarta kita ada jadwal 5 kali manasik. Yang pertama manasik filosofi haji, kemudian ada manasik kesehatan, kemudian ada praktek ibadah, dan terakhir yaitu teknis keberangkatan. Begitu juga di daerah. Di daerah akan ada manasik di daerah yang akan kita hadirkan. Di beberapa daerah ini kita sudah range ada 10 daerah. Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Pekanbaru, Palembang, Lampung, dan Balikpapan. Jadi sekiranya Bapak dan Ibu berada di lokasi-lokasi tersebut, insya Allah akan kita jadwalkan untuk pelaksanaan manasiknya. Di manasik di daerah akan ada beberapa jadwal, terdapat 2 jadwal, 2 tanggal, tapi dalam 1 tanggal kita akan arrange untuk kegiatan 2 hari. Jadi manasik full, kemudian ada pemaknaan malam, lalu ada materi tentang kesehatan juga. Ya, jadi inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, ada pelaksanaan ibadah haji tahun ini itu sedikit berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita biasanya mulai mengadakan meeting seperti ini atau mulai mengadakan manasik itu pada saat mau masuk bulan Ramadan. Mau masuk bulan Ramadan gitu ya. Tapi kan ini Ramadan masih 3 bulan, kemudian pelaksanaan haji masih 6 bulan. Kenapa ini sudah dilakukan meeting atau sudah mulai melaksanakan manasik? Nah, pada saat ini, tahun ini Bapak dan Ibu, persiapan pelaksanaan ibadah haji itu maju sampai 3 bulan. Jadi saat ini kami juga sudah mulai mempersiapkan dari administrasi, dari persiapan hotelnya, kemudian persiapan Arafah Minanya juga sudah mulai kita persiapkan. Makanya kita akan melakukan manasik lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semua. Di Jakarta, insya Allah kita akan mulai di akhir Desember atau nanti di bulan Januari. Dan juga teman-teman di daerah, teman-teman yang ada di 10 kota yang sudah kami sebutkan, insya Allah kita akan melakukan manasik di bulan Januari. Jadi dipersiapkan waktunya, dikosongkan waktunya di bulan Januari, insya Allah kita akan melakukan beberapa kegiatan manasik.
Lalu Bapak dan Ibu, ada yang namanya persiapan administrasi. Persiapan administrasi ini yaitu meliputi paspor tentunya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki paspor atau paspornya diperhatikan 6 bulan sebelum keberangkatan maksimal masih aktif. Tapi kalau sekiranya sudah saya ragu-ragu ini pada saat berangkat, nah insya Allah lebih baik paspornya bisa diganti. Kemudian ada dokumen kesehatan yang kita persiapkan, lalu juga ada dokumen BPJS yang sekarang dokumen BPJS adalah persyaratan untuk melakukan pembayaran tahap kedua. Ya, jadi ada beberapa dokumen yang harus kami dapatkan. Lalu persiapan untuk keberangkatan haji yang terakhir adalah keilmuan. Keilmuan yaitu manasik umrohnya, manasik hajinya, dan ibadah-ibadah wajib, serta ibadah-ibadah sunnah. Untuk keilmuan ini insya Allah akan kami dampingi pada saat manasik-manasik. Jadi pada saat manasik-manasik nanti akan kami berikan ilmu-ilmu tentang manasik haji tentunya, tentang manasik umrohnya, kemudian tentang ibadah-ibadah wajib, insya Allah akan kami sampaikan. Serta akan kami beritahu juga tempat-tempat yang akan kita kunjungi nantinya. Jadi kalau soal keilmuan dari kami insya Allah sudah kami persiapkan. Tapi kalau sekiranya saya boleh nggak bertanya dengan Ustadz saya, monggo silakan. Ya. Jadi pelaksanaan ibadah haji insya Allah tidak banyak berbeda dan setiap Ustadz insya Allah semuanya akan bersama. Bapak dan Ibu, terakhir informasi yang akan kami sampaikan yaitu kita insya Allah di dekat-dekat ini, dalam waktu dekat ini, surat dari Kementerian Agama belum keluar, tapi sudah ada estimasi tanggalnya, yakni tanggal 12 atau paling lambat tanggal 15 Desember, kita akan melakukan pembayaran tahap 2. Kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah membayar untuk Kementerian Agama untuk membeli porsi ya sebesar 4.000 atau 4.500 US dollar. Nah, sekarang kita akan membayar pembayaran tambahan sebesar 4.000 US dollar lagi. Jadi semua totalnya 8.000 US dollar. Itu belum termasuk harga paket. Kenapa pembayaran tahap 2 ini harus dilakukan? Karena pembayaran tahap 2 ini untuk memastikan nanti kita akan bayar dan masuk ke dalam Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu, dan dalam Siskohat ini yang akan membuktikan bahwasannya jamaah ini akan berangkat. Makanya harus membayar biaya yang 8.000 tahap 2. Tuh, jadi insya Allah dalam waktu dekat ini, dalam tanggal 12 atau paling maksimal tanggal 15 Desember, kita akan melakukan pembayaran tahap kedua. Kalau dirasa, Mas, saya mau bayar langsung aja deh. Kalau harga paketnya sudah ada dan saya ingin membayar langsung, dilunasi langsung, monggo silakan, boleh. Atau Mas, saya bayar 4.000 dulu ya untuk tahap kedua, nanti berikutnya kami akan cicil melihat US dollar sedang turun. Kalau sedang turun baru saya lunasi, boleh, monggo silakan gitu ya. Apalagi sekarang dolar sedang tinggi-tingginya. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Terakhir, apabila ada pertanyaan-pertanyaan lanjut, ada informasi lanjut, silakan hubungi ke marketing yang mengajak Bapak dan Ibu, marketing Armina Reka atau pensiar Baitullah biasanya kita sebut, atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi customer service kami atau juga bagian divisi haji yaitu Ibu Putri Anita dan Ibu Wiwi Sobarsari. Nah, yang menjadi MC saat ini yaitu Bu Wiwi. Bisa juga ditanya-tanya. Tanya-tanya baik meliputi pembayaran atau nanti sampai jadwal manasik atau jadwal keberangkatan.
Mungkin itu saja. Dan terakhir, insya Allah keberangkatan kita, Bapak dan Ibu, kita akan berangkat di bulan Juni. Kita akan berangkat di tanggal 5 Juni. Untuk minta maaf, kita akan berangkat di tanggal 24 Mei. Kita akan berangkat di tanggal 24 Mei, itu kurang lebih tanggal 16 Zulqa'dah, ya. 24 Mei ada penerbangan kita ada 2, yaitu menggunakan Garuda dan menggunakan Saudi Airlines. Jadi insya Allah penerbangannya juga penerbangan direct dari Indonesia langsung ke Saudi Arabia, dan ada tujuannya Jakarta Jeddah. Jadi penerbangan kita direct dan tidak transit. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih dinas, artinya masih bekerja atau masih ada atau usahanya, silakan di tanggal 24. Insya Allah kita berangkat tanggal 24. Kepulangannya di tanggal 22 Juni. 22 Juni, jadi 24 hingga 22 Juni. Ini pesawat yang sudah kita booking dan insya Allah sudah confirm juga, dan ini bisa menjadi perhatian bagi teman-teman atau para jamaah yang masih dinas, artinya bisa mengajukan cuti lebih awal dan bisa mempersiapkan waktu dan tanggalnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan awal ini bisa terus kita bertemu, kita berjumpa, kita berkumpul, dan bersama-sama nanti kita hadir di kota Madinah, di kota Mekah, dan melaksanakan ibadah haji di Arafah. Sedikit program kami, Bapak dan Ibu. Program kami itu akan kami laksanakan dari Indonesia, kita masuk ke kota Madinah. Jadi kalau dibilang programnya program apa? Kita ini programnya program awal. Program awal artinya kita dari Indonesia masuk ke kota Madinah kurang lebih 8-9 hari, kemudian kita baru menuju ke kota Mekah selama 8 hari, lalu baru kita melaksanakan ibadah haji. Jadi ini yang disebut program awal. Madinah, Mekah, baru kita melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, kita kembali ke Indonesia. Jadi program kita adalah program awal. Dan program kita ini hotelnya insya Allah di hotel-hotel bintang 5. Seperti tahun-tahun lalu yang kita pakai di Madinahnya, kita pakai Hotel Dalat Taibah dan Hotel Maden. Kemudian di Mekahnya kita akan pakai ada yang namanya Hotel Rehan Rotana, kemudian Hotel Movenpick, kemudian Hotel Duror Dar Iman, dan kita akan pakai juga Hilton Suite. Jadi hotel-hotel baik di Madinah dan di Mekah akan kita pakai adalah hotel-hotel yang bintang 5. Jadi program kita hanya satu program dan insya Allah semuanya akan bersama-sama. Jadi dari Madinah bersama-sama, Mekah bersama-sama, pelaksanaan hajinya juga bersama-sama, dan kepulangannya juga bersama-sama. Bapak dan Ibu, sedikit pesan saya, alhamdulillah kita di hari ini dengan surat dari Kementerian Agama, artinya kita sudah dinyatakan sebagai calon jamaah haji, tapi sejatinya kita belum melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya doanya juga harus tetap ditingkatkan. Selain doa juga fisiknya juga harus dijaga. Jadi tidak perlu
senang yang berlebihan. Biasanya kalau senang berlebihan jadi sakit, atau tidak perlu takut takut yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau takut berlebihan nanti juga jadinya akan sakit. Oh, saya akan melaksanakan ibadah haji. Persiapannya A B C semua dilakukan sehingga nanti pada saat pelaksanaan ibadah hajinya kitanya capek. Jadi kita dari jauh-jauh hari kita akan beritahu sedikit-sedikit persiapan apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus disiapkan. Yang paling penting adalah persiapan untuk apa yang kita akan lakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti, yakni doa-doanya kita persiapkan, ibadah-ibadah wajibnya dan ibadah-ibadah sunnahnya. Nah, ini yang harus kita persiapkan sehingga kita berangkat haji bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan, yaitu haji yang mabrur, yang mendapatkan surganya Allah. Lalu sebelum kita berangkat, perlu juga kita terus berdoa, Allahumma balikna makata wal madinata wal arafata warzuqnal hajar mabrur. Jadi, ya Allah, sampaikanlah aku di kota Mekah dan sampaikanlah aku ke kota Madinah dan sampaikanlah aku ke Arafah untuk melaksanakan haji yang mabrur. Jadi, doa itu disampaikan terus. Dan semoga dengan begitu kita diberikan ilmu, kita diberikan umur panjang, dan kita diberikan kesehatan untuk pelaksanaan ibadah hajinya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit informasi-informasi untuk pelaksanaan ibadah haji. Nanti kalau ada kurang-kurangnya boleh dihubungi nomor-nomor yang sudah kami sampaikan, atau nanti slide yang ada ini akan kami berikan juga pada sebelum slide untuk manasik. Kalau slide untuk manasik nanti Bapak dan Ibu akan diberikan dan akan diberikan satu buku bimbingan manasik yang biasa kami sampaikan. Semua apa yang kami sampaikan dari manasik 1 hingga teknis keberangkatan itu sudah ada di dalam buku tersebut. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, selamat. Insya Allah kita akan jumpa nanti di Madinah, Mekah, dan di Arafah. Dan kita akan, bapak-bapaknya nanti kita akan gundul bersama. Kita akan memakai kain ihram bersama dan melaksanakan ibadah haji bersama di Padang Arafah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rihan Muzakar untuk materi yang telah disampaikan. Untuk nitip nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih belum mengembalikan formulir data jamaah haji, mohon segera dikembalikan ya Bapak Ibu, karena di situ juga ada data-data yang harus kita rekap gitu. Contohnya seperti add-on, itu Bapak yang dari daerah ya, khususnya itu mau pesan add-on, itu diisi mau add-on dari daerah mana. Nah, di situ juga disebutkan nomor rekening. Nah, rekening itu untuk apa? Rekening itu nanti Bapak Ibu akan ada dana pengembalian dari BPKH. Makanya kita minta nomor rekening. Karena banyak formulir yang sudah dikembalikan, ternyata rekeningnya dikosongkan. Gitu. Kalau bisa diisi ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian alhamdulillah ini Ibu Hajah Darneli Guril sudah siap untuk memberi sambutan, untuk memberi sepatah dua patah kata untuk para calon jamaah haji. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu panjang yang kita tunggu-tunggu, insya Allah 5 bulan lagi, tadi Pak Rihan bilang kita berangkat tanggal 24 Mei, sekarang bulan Desember, insya Allah cukup untuk persiapannya. Bersyukur ditakdirkan bisa menyempurnakan rukun Islam,
Mudah-mudahan doa kita, kenapa kita lebih awal kasih manasik, kasih pengantar manasik, ini sebetulnya hari ini tuh baru pengantar manasik. Ya, nanti manasik yang sebenarnya akan kita lakukan secara offline. Nah, mudah-mudahan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu walaupun di dalam Zoom meeting gitu ya. Ibu, Bapak, jamaah haji, Mbak Wiwi, ini bukan calon haji, ini sudah jamaah haji. Jadi waktu itu pernah direktur pembinaan umroh dan haji kasih pidato di acara manasik kita, dia bilang ini bukan calon haji. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah bayar BPIH. Jadi sudah bayar BPIH itu namanya jamaah haji, bukan calon haji. Kalau calon haji itu belum bayar gitu. Tinggal sekarang pelaksanaannya. Jadi di dalam pembayaran haji itu Bapak dan Ibu, yang pertama beberapa tahun yang lalu sudah bayar 4.000 dan 5 juta. Itu adalah biaya untuk mendapatkan porsi. Kemudian sekarang insya Allah tanggal 12, 13, 14 atau 15 Desember itu akan dilakukan lagi pembayaran kedua. Maksudnya ini dipastikan kalau sudah melakukan pembayaran kedua berarti jamaah itu sudah bersedia untuk berangkat haji tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024. Makanya dilakukan pembayaran kedua. Kalau tadi Bapak Ibu melihat harga kemudian dibandingkan dengan nilai dolar yang tinggi, Bapak Ibu nggak usah gentar. Nggak usah gentar, nggak usah minder, nggak usah sedih. Ah, kok mahal banget, saya mundur lagi deh. Ingat Bapak Ibu, umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu, dan biasa penyesalan itu datangnya di belakangan. Mumpung hari ini sehat, kalau duitnya belum cukup, minta yang punya duit. Kita masih punya waktu 5 bulan, terus-menerus minta sama Allah, sholat hajat terus-menerus, minta dicukupkan duitnya sehingga bisa berangkat. Jadi, sekian juta orang sudah siap mau berangkat, siap uangnya, tapi dia belum punya kuota. Kan banyak penawaran-penawaran. Berangkat tahun depan dengan harga sekian dan jauh dari harga yang kita buat, dan itu belum punya kepastian. Bapak Ibu sudah menunggu 5 tahun gara-gara mungkin $1.000, mungkin $500, kemudian mundur. Menurut saya jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu karena orang haji itu cobaannya uang. Cobaannya uang ketika merasa, ini mundur, ini dolar lagi mahal banget nih, nggak usah bayar dulu deh, nggak usah ini dulu deh. Insya Allah Pak, intan surullah yang surukum wa yusabit akdamakum. Ketika kita menolong urusannya Allah, insya Allah Allah akan tolong kita. Yang penting fokus pada tujuan, pokoknya saya harus berangkat haji tahun 2024 karena kita nggak tahu umur, kita nggak tahu kesehatan, kita nggak tahu kondisi alam. Masih kebayang ketika COVID melanda, tidak satupun orang memikirkan dan tidak satu orang pun yang merasa yakin bakal ada musibah sebesar itu. Makanya ketika COVID berlalu, semuanya menjadi paham, menjadi soleh, karena sewaktu-waktu kondisi itu tidak bisa kita prediksi gitu. Apalagi ini menyangkut hukum agama. Bapak Ibu sudah menunggu 5 tahun, mudah-mudahan kita doakan bersama semua alangan-alangan, terutama masalah keuangan dan masalah kesehatan. Insya Allah Allah sembuhkan Bapak Ibu, diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga punya kemampuan untuk bisa berangkat. Yang belum punya uang, belum cukup uang, nggak usah minder, terus saja berdoa, minta terus kepada Allah, insya Allah air mata, doa, kata, itu insya Allah Allah balas dengan kemudahan-kemudahan. Dan menurut saya, pengamatan saya, nggak ada orang yang gagal berangkat kalau dia benar sungguh-sungguh untuk mau berangkat. Jadi mudah-mudahan malam ini kita semua sehat, sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat juga diniatkan insya Allah semuanya bisa melunasi.
Jadi yang kita inginkan Bapak Ibu sebelum tanggal 12 bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan pembayaran kedua sejumlah 4.000 US dollar lagi, kita beri waktu sampai dengan tanggal bulan Desember, mungkin tanggal 12, 13 atau 14 itu melakukan pelunasan. Kalau misalnya Bapak Ibu masih berpikir boleh nggak Bu Guril karena saya masih punya A, B, C, D, E, mungkin depositonya yang belum dicairkan, mungkin apa, ya tinggal disampaikan nanti Pak Rihan ACC, gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan gara-gara sekecil, hal-hal yang kecil, kenantian yang sekian tahun menjadi sia-sia. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, biasanya orang haji itu pikirannya tuh apa ya? Pikirannya tuh kayak nervous gitu. Nervous nih saya mau berangkat apa sih? Kalau baca buku haji, nonton video haji kok kayaknya mumet gitu. Mumet mikirannya ini doa ini nanti apa? Nanti saya di sini apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dikasih manasik, baca buku, nonton video itu kalau nggak hati-hati, maksudnya nggak terlalu ini biasanya mumet. Tapi insya Allah ketika pelaksanaannya itu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena setiap pekerjaannya itu satu tahap dengan tahap yang lain itu pasti ada penjelasannya. Pasti ada pertemuannya. Jadi nggak usah takut, nggak usah stres. Nanti kalau aku nggak bisa baca doa, seperti apa? Kalau nanti aku nggak hafal perjalanannya seperti apa? Bapak Ibu nggak perlu menghafal, yang penting punya persiapan untuk ibadahnya saja. Karena apa? Karena Bapak Ibu nanti didampingi dalam satu bis, didampingi 2 orang mutawif, didampingi dokter, didampingi ustadz, didampingi oleh petugas. Insya Allah keluhan-keluhan yang seperti itu mudah-mudahan nanti terselesaikan ketika kita udah berangkat. Nah, dari sekarang Bapak Ibu yang punya perasaan, aduh aku nih jantung, aduh aku nih hipertensi, aduh aku ini diabetes, nanti gimana-gimana. Enggak. Insya Allah semangatnya diukan, pokoknya aku sekarang berobat, istirahat yang benar, olahraga yang benar, mudah-mudahan Allah beri kekuatan sehingga nanti saya sempurna melaksanakan haji. Jadi enggak ada kata yang mengeluh. Jadi tetap semangat karena Bapak Ibu adalah tamu-tamunya Allah. Insya Allah Allah beri kemudahan kelancaran. Jadi nggak usah mikir proses ini nanti apa yang dimaksud tarwiyah, apa yang dimaksud ini. Pokoknya semua definisi di situ nggak usah dihafal juga nggak apa-apa. Termasuk doa-doa nggak dihafal juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau ibu nggak bisa doa, berdoa bahasa Indonesia. Untuk perjalanan ibadahnya semuanya dipandu oleh mutawif. Sehingga jangan hal-hal itu membuat semangat ibu bapak sekalian menjadi lemah. Ya. Berikutnya masalah perlengkapan. Ibu bapak nggak usah mikirin soal perlengkapan haji. Karena perlengkapan haji bapak ibu itu mulai dari yang kecil sampai yang besar itu udah disiapkan. Dari uang yang Bapak Ibu keluarkan kepada kami kelola sampai hampir 20 item. Kita siapkan, Bapak Ibu nggak usah mikir. Apakah itu koper, apakah itu gantungan, apakah apa lagi ya, macam-macam. Itu semuanya udah lengkap. Lengkap semuanya, apa yang Bapak Ibu lakukan hanyalah persiapan pakaian, baju sehari-hari. Untuk unsur ibadahnya semuanya udah disiapkan. Buku doa, payung, kipas angin, topi, semuanya udah dilengkapkan. Jadi Bapak Ibu cukup mikirkan saya berangkat 30 hari, kira-kira berapa baju yang saya bawa. Gak usah juga banyak-banyak, nanti ketika manasik offline, kita akan berikan daftar apa saja yang dibawa, kebutuhannya berapa banyak. Misalnya, saya ibu-ibu kebutuhan kaos kaki berapa banyak sih? Kebutuhan pakaian dalam berapa banyak sih? Berapa banyak saya harus bawa mukena? Itu semua nanti pada saat manasik offline itu kita akan sampaikan dan itu ada panduannya di dalam buku manasik yang nanti juga akan kita berikan
pada saat kita manasik offline. Jadi tadi Pak Rian sudah sampaikan ada manasik offline. Nah, itu semua akan disampaikan. Jadi apa? Bapak Ibu itu sekarang yang penting itu adalah semangatnya ditingkatkan, kemampuan ibadahnya ditingkatkan, kemampuan ibadahnya bisa kemampuan berzikir, bisa kemampuan berdoa, bisa kemampuan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Itu aja yang penting. Untuk aksesoris-aksesoris apakah menyangkut kesehatan, apakah menyangkut perlengkapan, apakah menyangkut perjalanan ibadah, itu insya Allah asal mau dengar aja penjelasan dari kita pada saat nanti pelaksanaan, insya Allah nggak akan lupa. Kalau sekarang ikut manasik, hari ini manasik, nanti 5 bulan baru berangkat, kayaknya banyak lupanya. Jadi Ibu nggak usah, saya nggak usah apa nih, nggak usah deg-degan. Bu, saya tuh takut mau berangkat haji. Kenapa, Bu? Karena saya tuh banyak dosanya. Justru kita ke Mekah itu melaksanakan haji itu ingin diampuni dosa-dosa kita. Jadi nggak usah minder, nggak usah stres. Nanti saya dibalas, kata orang kalau orang berangkat haji, berangkat umroh itu kalau punya dosa nanti di sana dibalas. Kalau orang banyak dosa berangkat haji, orang banyak dosa berangkat umroh dibalas, kira-kira udah berapa juta orang Indonesia yang nggak pulang karena dibalas dosa-dosanya. Justru kita datang ke Baitullah, kita datang ke rumahnya Allah, kita datang ke Mekah Madinah, justru ingin diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi Ibu nggak usah khawatir, Bapak nggak usah khawatir. Karena saya dulu pernah punya jamaah, Armina tuh punya jamaah, Bu, saya sekarang belum mau berangkat. Kenapa, Pak? Soalnya saya takut karena masih pengen nakal. Soalnya saya takut bu guru saya ini itu. Bapak, karena Bapak nakal lah, Bapak berangkat. Mudah-mudahan pulangnya tobat. Kalau hari ini kita punya dosa, kita berangkat haji, berangkat umroh, pasti insya Allah diampuni dosanya. Karena Allah janji, tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Jadi nggak usah dipikirkan yang seperti itu. Yang Bapak pikirkan, Ibu pikirkan, Alhamdulillah saya hari ini insya Allah 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi saya berangkat haji. Alhamdulillah saya insya Allah sebelum maut menjemput, saya bisa menyempurnakan rukun Islam saya. Kebahagiaan-kebahagiaan itu yang kita ingat, sehingga Bapak Ibu insya Allah tetap sehat, tetap semangat nanti pada pelaksanaan hajinya. Kata-kata, ucapan-ucapan, dongeng-dongeng yang menceritakan tentang keburukan, bukan keburukan lah, pesan-pesan. Pokoknya ya nanti kamu itu ya harus begini-begini. Kalau nggak begini-begini, nanti begini-begini. Nah yang begitu itu nggak usah didengerin. Ya, nggak usah didengerin, pokoknya kita yakin kita datang ke Baitullah, kita mau tobat kepada Allah, kita mau mohon pengampun daripada Allah, ya kita harus bahagia gitu. Nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah khawatir, apakah ilmunya, apakah persiapan-persiapan lainnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti apapun itu Insya Allah Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti jamaah itu didampingi 2 orang mutawib. Setiap perjalanan pasti diberikan penjelasan. Misalnya kita sampai di Madinah, besok kita akan melaksanakan umroh dan berpindah tempat ke Mekah. Itu dikumpulkan dulu jamaahnya, disampaikan detail satu-satu. Jadi jamaah insya Allah asal mau aja ikut manasik, insya Allah nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang ketinggalan informasi. Ya, kemudian Bapak Ibu haji kita itu namanya haji tamatu. Haji tamatu berarti kita melaksanakan umroh dulu, baru kita melaksanakan haji. Nah, untuk paspor, karena tadi Pak Rihan sampaikan kita berangkat 24 Mei, kalau 24 Mei kita hitung paspor itu 6 bulan, harusnya Desember. Tapi untuk amannya, kalau Bapak Ibu lihat paspornya, yang sudah punya paspor, lihat paspornya. Kalau paspornya expire-nya di bulan Juni, di bulan Juli, di bulan Oktober, maka itu harus bikin paspor baru. Nah, kalau expire-nya di tahun 2025, di Januari, itu tidak usah bikin paspor baru.
Ya, itu disiap-siapkan itu. Kemudian masalah yang lain-lain saya kira. Nah, tadi Bu Wiwi minta mohon Ibu dan Bapak sekalian siapkan nomor rekeningnya karena nanti BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu akan memberikan nilai manfaat. Jadi Bapak Ibu dulu membayar kuotanya tahun berapa, katakanlah misalnya 2017 misalnya. 2017 atau 2016 atau 2015. Nah, selama itu sampai dengan nanti keberangkatan itu ada nilai manfaatnya. Pertanyaannya, kalau nanti antara satu kamar nilai manfaatnya tidak sama, itu karena memang investasinya itu tidak sama. Jadi ada grup diinvestasikan di proyek ini, ada berapa grup diinvestasikan di proyek ini, itu nanti nilai manfaatnya antara yang satu dengan yang lain yang sama. Ada kemarin itu mulai dari $400 sampai dengan $700. Lumayan banyak kan, $400 ya lumayan, ada 6 jutaan gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita selesai nanti pendaftaran, kemudian ada pengembalian, nah nanti kita kalau masuk ke rekening kita atas nama Ibu, maka kita akan transfer ke rekening Ibu gitu. Nah jadi tolong di formulir-formulir yang sudah kita kirimkan, tolong dikembalikan supaya kita bisa punya data lagi. Kemudian Bapak Ibu yang paling banget ini penting banget adalah kartu BPJS. Orang aku tuh udah nggak perlu kok pakai BPJS, saya punya asuransi yang lain. Nah, kartu asuransi lainnya itu dikumpulkan. Ya, kalau nggak punya BPJS, punya kartu jaminan sosial yang lain, tolong dikumpulkan. Sehingga kalau tahun kemarin itu masih setengah-setengah, kayaknya tahun ini, kalau tahun lalu itu pengembalian manfaat harus pakai BPJS. Nah, kalau ini katanya untuk pendaftaran tahap 2 ini itu harus pakai BPJS. Tolong ya Bapak Ibu ya, BPJS-nya disiapkan. Nah, Bapak Ibu, masalah keuangan pembayaran menurut saya karena namanya juga uang ya, namanya juga uang. Nah, kadang-kadang mungkin seseorang bisa meyakinkan orang, nanti udah Bu bayarnya ke rekening saya aja misalnya ya. Nah, ini kami minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, tolonglah bayar di rekening Armina Reka yang sudah kami bisa lihat di web kami juga. Kalau enggak nanti kita share kepada Bapak Ibu rekening kita. Nah, tolonglah bayar ke rekening kita, atau kalau misalnya, Bu, saya nggak bayar ke rekening, saya bayar aja deh ke kantor Armina Reka Perdana. Nah, boleh. Kantor kita di Jakarta, jadi kantor yang menerima keuangan itu di Jakarta, di Jalan Salemba Raya nomor 5, lantai 5, PT Armina Reka Perdana, atau kantor kita yang kedua, kantor operasional kita di Jalan Caman Raya nomor 31, Jati Bening, Bekasi. Jadi kalau misalnya bayarnya mau cash, ke kantor kita, ya silahkan di 2 kantor ini. Tapi kalau mau bayarnya pakai transfer, transferlah ke rekening kita. Ya Bapak Ibu ya, demi keamanan bersama. Mudah-mudahan semuanya tidak ada lagi yang bisa menghalangi keberangkatan Bapak dan Ibu untuk haji tahun ini. Itu mungkin pengantar dari saya. Mudah-mudahan segala masalah, segala urusan, segala ikhtiar-ikhtiar kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Bapak Ibu semuanya bisa berangkat haji. Perjalanan haji kita antara 28 sampai dengan 30 hari, 9 hari di Mekah, 9 hari di Madinah. Insya Allah puas ibadahnya. Oleh sebab itu, karena perjalanan 1 bulan dari sekarang mulai disiapkan fisiknya. Tadi yang disampaikan Pak Rian, minimal belajar jalan. Kayak bayi ya Bu, belajar jalan kayak bayi gitu ya. Belajar jalan, silahkan diatur waktunya. Soalnya rata-rata kan haji dan umroh itu adalah ibadah fisik. Coba bayangin Ibu setiap hari harus ada ke masjid setiap hari. Coba kebayang capeknya seperti apa. Tapi kalau udah terbiasa dipakai jalan, ya insya Allah nanti semuanya menjadi aman.
Itu menurut saya Mbak Wiwi malam ini mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan buat Bapak Ibu sekalian jamaah-jamaah haji Armina Reka tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Ibunda kita. Mudah-mudahan bukan calon ya, para jamaah haji PT Armina Reka Perdana 2024 bisa berangkat dengan mudah, lancar, dan barokah ya, insya Allah. Nah, untuk sekali lagi saya mau menginfokan kepada Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi ada rekan kami namanya Mbak Inung ya, bagian dokumen saat ini sedang mungkin membles WA minta untuk BPJS dan scan paspor dan lain-lainnya. Jangan khawatir, itu bukan penipuan atau apalah ya, karena banyak sekali WA yang masuk ke saya. Ini benar tidak karyawan Armina Reka. Jadi kita ada staf selain saya, ada Mbak Nita, ada Mbak Inung selaku bagian dokumen ya, terus ada Ibu Eki bagian keuangan dan Ibu Maya. Terus nanti juga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung ke saya, ke Mbak Nita, atau ke customer service. Baik, alhamdulillah sudah sampai penghujung acara. Mudah-mudahan kita disehatkan semuanya sampai perjalanan ya, dan ditutup dengan doa insya Allah dengan Pak Ustadz Dev Aryan Yusuf Wicaksono. Bawi tanya jawab. Oh, siap. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Jadi sekiranya Bapak Ibu ada yang mau tanya jawab ya, kami persilakan. Mungkin berapa pertanyaan Ibu? Waktunya sampai 8.20. Oh, 8.20 boleh. Baik nih para para jamaah haji 2024 ada yang mau bertanya? Oke, ada Bapak Teguh Haryono. Silakan Bapak Teguh. Silakan Pak, di-unmute ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang ingin saya tanyakan pertama, pelunasan yang 16.500 itu paling akhir kapan? Kemudian yang kedua, untuk kegiatan manasik, kira-kira di Banyumas ada nggak? Soalnya kalau ke Jogja itu jauh, Bu. Itu 188 km, Bu. Mungkin nanti bisa akumulasi ya. Misalkan jumlah wilayah Banyumas berapa jamaah, kalau bisa itu mandiri di Banyumas, Bu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bagaimana Bunda bisa langsung menjawab? Ya, Pak Rihan. Pak Rihan. Baik. Ya, deh. Assalamualaikum Pak Teguh. Alhamdulillah Pak. Jadi kebutuhan kita yang dekat dalam waktu dekat ini di tanggal 12 yaitu pembayaran tahap kedua, yakni ditambah 4.000 US dollar. Nah, nanti pelunasannya seperti tahun-tahun sebelumnya kita izinkan sampai 1 bulan sebelum keberangkatan. Artinya sampai bulan April setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri. Itu. Kemudian untuk manasik di Banyumas, nah di Banyumas ini kemarin kita sudah diskusi, kita diskusi Banyumas, Purbalingga, Purwokerto itu dimasukkan atau enggak? Oh enggak usah. Itu biasanya sudah ada. Biasanya memang di Banyumas sudah ada, nanti biasanya dengan ustazah yang di sana Ibu Demaksum, itu memang beliau biasa menyelenggarakan dari teman-teman atau jamaah haji yang berada di Banyumas dan sekitarnya. Insya Allah Banyumas, Purbalingga, Purwokerto itu sudah bisa melakukan manasik sendiri, Pak. Nanti akan kami beri kontaknya, yaitu ke Ibu Demaksum. Baik, terima kasih, Pak. Karena Banyumas, dia punya tempat manasik sendiri yang keren. Yang bertanya Pak Teguh. Iya, Ibu.
apakah Bapak tergabung di dalam grupnya Bu Maksum? Saya Bu Erna kayaknya Bu. Oh, Bu Erna. Untuk iya. Iya, Pak. Tapi itu masih satu wilayah Bu dengan Bu Iya. Maksud. Oh iya, Iya. Pak. Iya. Iya, Makasih baik. Bu. Dia mana ya? Ya nanti kita ini Pak, kita catat Pak. Pak Teguh pengennya di daerah situ saja. Oke Pak. Baik, kemudian untuk Ibu Elfrida Iriani, silakan Ibu untuk di-unmute. Ibu Elfrida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh, suaminya baik. Bu. Silakan Bapak. Ya, saya ini kan sudah bulan Oktober itu membayar di tahap kedua $4.000, gitu ya. Jadi tadi kan disebutkan tanggal 11, 12 seberapa gitu, tapi saya sudah membayar bulan Oktober kemarin, itu bagaimana itu? Apakah itu yang pertama, Bu? Terus yang kedua itu eh, masalah apa itu? Pakaian-pakaian itu untuk perlengkapan haji itu sudah disediakan semua dari sana, Bu ya. Cuma itu saja, Bu. Terima kasih. Saya dari Malang, Bu. Batu. Itu manasiknya apa harus ke Surabaya ataukah ada di Malang gitu aja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibunda? Mau langsung dijawab? Pak Rihan apa? Pak Rihan? Pak Rosihan. Baik. Terima kasih Pak, pembayarannya sudah dibayar di bulan Oktober kemarin. Terima kasih. Jadi nanti sudah tidak perlu tambahan lagi. Kemudian untuk perlengkapan lain-lain, kita akan menyediakan Pak satu buah koko dan dua set kain ihram untuk laki-laki. Jadi dua set kain ihram untuk laki-laki dan satu pakaian koko. Nah, hanya saja nanti Bapak untuk mempersiapkan pakaian sehari-hari. Jadi pakaian sehari-hari ya baju koko biasanya atau celana panjang atau nanti biasanya para jamaah itu suka beli baju baju gamis di Saudi nanti. Jadi hanya mempersiapkan baju dalaman terus nanti di sana beli baju gamis. Nah, sedikit informasi bapak-bapak untuk bapak-bapak. Jadi pada saat ini sampai nanti sebelum pelaksanaan ibadah haji itu jamaah jamaah haji maupun jamaah umroh yang ingin melaksanakan ibadah di pelataran Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram itu harus menggunakan kain ihram, gitu ya, untuk sebagai pengganti daripada pakaian biasa. Jadi biasanya kalau pada saat kita pelaksanaan ibadah haji ketika sudah di kota Mekah itu kita akan lebih banyak menggunakan kain ihram, gitu Pak. Jadi yang kami persiapkan dua set kain ihram dan satu baju koko. Serta nanti akan kita berikan bahan batik, yang bahan batik ini bisa dijahit masing-masing. Begitu Pak. Kalau untuk manasik dari Kota Malang tetap ke Surabaya, akan kami full di Surabaya. Jadi insya Allah di Surabaya akan berkumpul kurang lebih 250 sampai 300 orang. Nanti akan Untuk ibu-ibunya, fasilitasnya Pak. Untuk ibu-ibunya, pakaiannya dapat apa? pakaiannya itu Pak, baju koko dan bahan batik Pak. Ibu, saya kan berdua sama istri. Jadi Pak, untuk ibu-ibu didapat adalah satu pakaian ihram wanita ditambah dengan dua batik, yang satu biru, yang satu kuning, satu nanti ditambah lagi satu bahan untuk celana atau rok. Oke, Mas Dun. Ya Pak, monggo. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah udah jelas ya Bapak ya. Kemudian ada yang raisen dengan Ibu Jumiati. Silakan Bu Jumiati di Sleman, Jogja. Ada yang ditanyakan Bu? Bu Jumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya mewakili ibu saya mau izin bertanya. Untuk yang pertama yang kami tanyakan, mohon maaf sehubungan dengan usia ibu saya yang sudah agak lanjut. Jadi untuk apa ya namanya?
vaksin itu kan nggak bisa. Itu bagaimana? Vaksin yang pengganti COVID itu loh, Bu, surat pengganti keterangan COVID. Sama yang kedua pertanyaannya, untuk yang itu Bu, nanti maksudnya diusahakan dari Armina atau bagaimana? Yang kedua, yang pertanyaan kami untuk yang manasik haji di Jogja, kami dari Jogja, itu kapan? Satu lagi yang harus kami scan tadi, yang harus segera. Itu aja, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya vaksin COVID ya. Yang ketiga tadi pertanyaannya apa Ibu? Oh, enggak deh. Harus. Iya benar. Pertanyaan ketiga tadi agak terputus ya. Yang ketiga, ini Pak Enje, anu, Yang harus di-scan. yang harus di-scan tadi apa ya Pak ya? Dua surat yang harus di-scan tadi apa? Oh, iya. Maksudnya scan dokumen mungkin ya Bu ya? Ya. Yang mau dikirim Tadi itu ada ya? dua dokumen yang harus dikirim, Je. Harus Kopi batasnya vaksin. kapan? Je. Baik, Pak Rihan. Baik, untuk untuk vaksin COVID itu semenjak tahun lalu juga sudah tidak dipakai Bu, vaksin COVID. Jadi sekarang insya Allah berangkat ke Saudi juga sudah bebas ya. Jadi tanpa vaksin COVID. Kemudian untuk manasik di Jogja nanti akan kita sebarkan Bu bersama-sama, jadwal di 10 kota yang ada nanti akan kita sebarkan. Artinya sekarang kita masih tahap untuk koordinasi dengan hotel-hotel tersebut. Nanti kalau hotel-hotelnya sudah oke semua, baru tanggalnya akan kita kesebarkan kepada seluruh jamaah Arbina Reka. Kemudian yang terakhir adalah scan dokumen yang di-scan. Dokumen yang di-scan itu kopi paspor bagian depannya di-scan, kemudian BPJS ya, Mbak Wiwi ya. Iya, benar. Jadi dua itu dokumen, kopi paspor dan dokumen BPJS. Kalau BPJS-nya tidak ada, boleh KTP Bu. asuransi yang lainnya. Artinya JKN boleh atau yang lain-lain juga boleh. Yang penting ada asuransi pemerintah. Nah ini yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Demikian, Mbak Wiwi. Siap, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Rihan. Untuk waktunya insya Allah. Ini apa masih dibuka satu pertanyaan lagi ya? Boleh Bu Santi, silakan Bu Santi. Ibu Santi. Ya, Assalamualaikum Mbak, Pak Ustadz dan Bu Guril. Saya mau tanya, ya saya mewakili ibu saya, Ibu Santi. Saya mau tanya untuk jadwal manasik ini kan dijadwalkan 5 kali. Karena saya awam nih, saya tanya kalau waktu umroh itu kan manasiknya kan setahu saya cuma sekali. Eh, Kalau di haji ini 5 kali itu apakah kita mendatangi tempat manasik itu 5 kali gitu? Maksudnya untuk melakukan ibadah manasik itu bukan ibadah, melakukan manasik itu 5 kali seperti itu. Jadi 1 kali keberangkatan nanti sampai 5 kali itu maksudnya teknis 5 kalinya itu seperti apa? Karena tadi kalau nggak salah Ustadz bilang ada beberapa nama sejarah. Saya tadi nggak sempat catat tuh. Jadi apakah itu semuanya kegiatannya sama atau di 5 manasik itu kegiatannya berbeda gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan itu kan kalau nggak salah tadi disebutkan bahwa akan ada general. Apakah ini berbeda dengan general check up yang tadi berafiliasi dengan Kimia Farma seperti itu? Itu saya mohon dijelaskan seperti apa. Apakah itu wajib? Dan kalau semisal mama saya itu ada general check up itu terakhir itu medical check up itu bulan Oktober 2023 kemarin. Apakah itu masih bisa dipakai atau memang harus diperbarui? Kalau nggak salah tadi 3 bulan sebelum keberangkatan harus general check up lagi. Terus setelah itu apakah masih perlu buku kuning?
Terus apakah setelah aduh, maaf pertanyaannya banyak, dan terakhir ini untuk grup WhatsApp itu akan dibentuknya kira-kira kapan untuk saling bertukar informasi sama jamaah dan tim dari Armina mereka gitu. Baik. Baik, terima kasih Bu Santi. Silakan Pak Rehan. Baik, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Jadi kalau di Jakarta kita akan lakukan sebanyak 5 kali, Bu. Di Jakarta sebanyak 5 kali, artinya ada 5 materi tentang pelaksanaan ibadah haji, gitu ya. Jadi ada 5 materi yang setiap satu hari satu materi yang kami sampaikan. Itu kalau di Jakarta. Tapi kalau minta maaf, Bu Santi di daerah mana ya? Di Tangerang Selatan, Pak. Oh, di Tangerang Selatan, berarti masuknya ke Jakarta. Itu ada 5 kali manasik yang insya Allah setiap manasik harus hadir, gitu. Harus hadir. Kalau di daerah nanti kita akan mengadakan 2 kali, tapi dalam 1 kali itu kita akan menginap, artinya 2 hari atau maksimal 3 hari. Itu kita akan bahas semua materi-materi yang ada. Artinya setara dengan 5 kali manasik di Jakarta. Tapi kalau nanti sekiranya dalam 5 manasik ini saya tidak bisa ikutan 1 kali, ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji, pada saat nanti di Mekah, kita akan ulang semua ini. Jadi manasiknya akan kita ulang lagi pada saat di kota Mekah, gitu ya. Jadi kalau 5 kali manasik dan 5 kali akan hadir. Di Jakarta nanti pertama filosofi haji, kemudian pemeriksaan kesehatan, medical check up, kemudian ada pembahasan tentang manasik umrohnya sendiri, manasik hajinya sendiri, kemudian ada praktek pelaksanaan ibadah haji, dan insya Allah akan kita adakan di kota Tangerang Selatan, di Al-Mahmudah Tangerang Selatan. Kemudian 1 kali terakhir yaitu teknis keberangkatan. Begitu juga di daerah. Di daerah dalam 2 hari itu akan kita lakukan manasik-manasik tentang filosofi haji, kesehatan haji, kemudian manasik haji dan umrohnya, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan atau teknis keberangkatan itu. Lalu pertanyaan kedua tentang dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan ada general check up atau dengan medical check up. Nah, medical check up yang biasa kita lakukan itu wajib untuk kita semua, itu biasanya 3 bulan, maksimal 3 bulan sebelum keberangkatan. Nah, saat ini kan masih ada 6 sampai 7 bulan. Maksud saya bagi para jamaah yang mempunyai penyakit-penyakit lain atau ada riwayat-riwayat lain, kalau bisa general check up dari sekarang monggo. Jadi biar bisa dipersiapkan. Kalau kemarin saya baru general check up kemarin, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tinggal nanti ikut pada saat kita medical check up bersama. Itu nggak apa-apa, silakan. Kemudian tentang buku kuning, insya Allah buku kuning juga sekarang sudah tidak diwajibkan. Tahun lalu sudah tidak diwajibkan untuk buku kuning. Terakhir apa lagi pertanyaannya Mbak Wi ya? Kayaknya cukup itu 3 itu ya. Grup WA. Tadi grup WA, Pak. Oh, grup WA ya. Grup WA, untuk grup WA untuk saat ini kita belum ada, Bu Santi. Saat ini kita belum ada. Jadi masih informasi semuanya masih terpusat di kantor pusat. Kemudian grup WA kapan dibentuk? Insya Allah nanti pada saat jamaah sudah terbentuk kelompok BIS-nya. Jadi kita akan buat grup WA itu sesuai kelompok BIS. Nanti kalau ibunya Bu Santi kelompok BIS 1, nah berarti beliau akan masuk ke dalam grup WA BIS 1. Jadi itu biasanya akan kita buat 2 sampai 3 minggu sebelum keberangkatan. Kalau sekarang informasinya masih terpusat ke kantor pusat. Nah, sedikit saya menambahkan Mbak Wiwi. Siap. Ini Bu, saat ini memang vaksin COVID dan vaksin meningitis juga sudah tidak diwajibkan lagi, tapi kita selalu melihat perkembangan-perkembangan, dan saat ini sedang ramai penyakit pneumonia, gitu ya. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu, apalagi yang sudah sepuh, ini penyakit ini cepat sekali menularnya. Cepat sekali menularnya, jadi sekarang kita sudah mulai waspada, jaga diri. Apabila masuk ke tempat-tempat yang ramai,
tetap menggunakan masker. Karena ini kondisinya membuat seperti COVID juga, membuat lemas, capek, mual, tapi tidak terlalu berbahaya seperti COVID. Jadi gitu. Begitu Mbak Wiwi. Siap, Bapak. Insya Allah jelas ya, Bu Santi. Baik, masih ada 3 yang raise hand. Untuk itu kita panggil untuk masih bisa ya Pak ya, Insya Allah ya. Ini Bu Lili Nurul atau Bapak ini ya. Silakan Pak. Terima kasih. Saya mewakili ibu saya, Ibu Lili Nurul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu Wiwi, ini kebetulan paspor ibu saya sudah expired tahun 2020. Nah, ini akan memperbarui dan di situ saya lihat ada persyaratan SPPH dan BPIH. Nah, ini siapa yang mengeluarkan atau bagaimana? Mohon informasinya. Terima kasih. Baik Bapak. Itu aja ya pertanyaannya. Iya. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Rihan. Baik, Atau terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya, sebenarnya biasanya sudah tidak diminta di syarat, tapi kalau dimintakan syarat, silakan Bapak menghubungi Ibu Nita atau Ibu Wiwi. Nanti BPH-nya akan kita keluarkan. Artinya dari pihak imigrasi hanya perlu bukti kayaknya, perlu bukti untuk bahwasannya benar jamaah ini untuk berangkat haji. Nggak apa-apa Pak, silakan kontak ke Ibu Wiwi, nanti akan dikeluarkan BPH-nya. Kita punya soft Ya, copy-nya. terima kasih. Iya, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak. Insya Allah udah jelas ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan lagi dari yang raise hand Bapak Muhammad Musi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Bu Wi, kalau misalnya mau melunasi dalam waktu katakanlah bulan Desember, apa diizinkan, Bu? Karena yang 4.000 kemarin saya sudah melunasi, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Musi, Masya Allah, luar biasa. Monggo Pak, kalau di bulan Desember ini ingin dilunasi, monggo silakan. Kalau dilihat-lihat juga, karena dolar lagi tinggi sekarang ya. Tapi kita nggak paham juga nanti akan turun apa makin naik gitu. Tapi kalau Bapak ingin bulan Desember ini dilunasi, monggo silakan. Yang penting dikirim melalui ke rekening kami Pak, rekening Armina Reka, dan ada berbagai bank. Insya Allah sudah kami siapkan. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Baik, Alhamdulillah ya. 1 pertanyaan lagi, Pak Sujib. Silakan Pak Sujib. Pak Sujib dan Bu Marwati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tanyakan masalah sekamar berempat dan sekamar berdua itu kan beda harga antara $16.500 sama $17.750. Yang saya tanyakan itu kalau mau ambil kamar itu kita harus booking duluan, apa kita langsung nanti di Mekah, dan kira-kira tambahnya berapa dari empat sekamar berempat ke sekamar berdua seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah memperhatikan ini harga kami. Jadi ada harga sekamar berempat dan ada harga sekamar berdua. Jadi jika Bapak menginginkan sekamar berdua, maka harus dipesan dari sekarang, Pak. Jika ingin berdua, harus dipesan dari sekarang. Kalau pada saat formulir yang kami berikan, Bapak tidak jawab, berarti kami asumsikan satu kamar berempat. Nah, seperti yang tadi, satu kamar berempat laki-laki semua dan satu kamar berempat perempuan semua. Kalau Bapak tanya, kalau saya nanti sampai di Madinah,
baru saya mau ambil satu kamar berdua. Kalau menurut saya, jika Bapak ingin sekamar berdua, silakan pesan dari sekarang. Karena selisihnya hanya $1.250. Nah, jika Bapak nanti setiba kita sudah sampai di Madinah, Bapak baru mau pesan satu kamar berdua, itu artinya Bapak membeli kamar baru. Kamar baru baik di kota Madinah maupun di kota Mekah. Nah, jumlahnya itu yang sangat fantastis gitu. Jumlahnya sangat mahal kalau kalau bisa di apa kita bilang lebih murah pesan dari awal daripada pada saat di sana baru pesan. Nah, nanti nggak bisa disatu-satukan nanti tolong saya dicari-carikan supaya harganya murah nggak bisa karena dengan kondisi pesan sudah sampai di Madinah atau di Mekah artinya kita harus mencari kamar baru. Nah, kamar baru ini yang harganya mahal apalagi pada saat sudah dekat-dekat pelaksanaan ibadah haji. Begitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, insya Allah sudah jelas ya jawabannya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih para jamaah haji PT Armina Reka tahun 2024. Sampailah kita di penghujung acara dan insya Allah akan ditutup dengan doa oleh Mau ke pertanyaan terakhir. Ustadz Dev Aryan Yusuf Wicaksono. Guril mau ada tambahan? Silakan. Kenapa? Guril mau ada tambahan? Oh, siap. Untuk waktu dan tempat kita persilakan, Bu Guril. Ya, Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini saya ingin sampaikan nanti Bapak Ibu akan kami berikan supaya nama-nama petugas keuangan, petugas dokumen, petugas haji, petugas perlengkapan. Nah, ini ada masanya mereka akan menghubungi Bapak dan Ibu. Karena sekarang kita suka takut angkat nomor telepon orang, maka nanti setelah ini kami akan kirimkan lagi ke Bapak nama-nama petugas beserta nomor teleponnya. Ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian tadi saya lihat ada pertanyaan pendamping. Pendamping itu maksudnya apa gitu? Pendamping itu adalah orang Indonesia yang berada di Saudi Arabia yang tugasnya mendampingi jamaah haji kalau dibutuhkan. Contoh misalnya, ada jamaah, tadi saya lihat ada juga yang kursi roda, bertanya kursi roda. Jadi kalau ada jamaah yang tidak mampu atau tidak terlalu sehat, dia ingin didampingi oleh seseorang. Nah itu orang itu akan mendampingi hanya di Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah, dan sampai di situ saja Pak, dan Mina, rumah transit. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak sehat, ingin dibantu oleh seseorang, yang membantu itu namanya pendamping. Tugasnya apa saja? Tugasnya adalah mendampingi jamaah dalam pelaksanaan ibadah, ke masjid, ke hotel, soal mengambil makanan, dan mengurusi masalah cuci baju, dan menemani ke kamar mandi gitu. Nah, lokasinya hanya di Mekah, di rumah transit, di Mina, dan di Arafah. Sementara di Madinah tidak. Nah, itu orang itu kalau misalnya dia laki-laki, maka pendampingnya laki-laki. Kalau dia perempuan, maka pendampingnya perempuan. Dan yang pendamping itu adalah anak-anak Indonesia yang berada di Saudi Arabia. Nah, biayanya berapa? Tahun lalu itu 1.500 US dollar selama perjalanan itu gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak rasa, Ibu rasa orang tuanya kok ini ya ke masjidnya susah. Kemudian kalau Bapak Ibu punya keluarga atau diri sendiri yang dalam keadaan kurang sehat, maka kalau perjalanannya memakai kursi roda, maka kursi roda itu harus disiapkan oleh masing-masing jamaah mulai dari Indonesia. Ya, mulai dari Indonesia kursi rodanya sudah disiapkan, kemudian sampai dengan pulang insya Allah kursi rodanya sudah nggak dipakai lagi. Amin ya robbal alamin. Kalau tiba-tiba mendadak di sana ada accident, ya itu ceritanya akan lain lagi gitu ya. Tapi kita berharap
Dari sekarang dengan gerakan olahraga, dengan kesehatan, dengan doa yang banyak, yang tadinya pakai kursi roda saat berangkat udah nggak pakai kursi roda. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah ya, insya Allah sudah lengkap semuanya, penjelasan juga insya Allah sudah jelas. Apabila Bapak dan Ibu jamaah haji sekalian masih ada yang perlu ditanyakan, boleh WA Japri ke saya ya, atau ke Mbak Nita. Itu sekian. Kami persilakan untuk Pak Ustadz Dev Aryan Yusuf Wicaksono untuk menutup dengan doa. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu para tamu Allah, para jamaah haji yang insya Allah akan berangkat tahun 2024. Perkenalkan saya Dev Aryan Yusuf yang insya Allah nanti juga akan mendampingi perjalanan Bapak Ibu. Dari awal sampai akhir sudah banyak penjelasan-penjelasan. Saatnya sekarang mari semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berdoa dan silakan Bapak Ibu mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallahi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah pemilik Baitullah, engkaulah yang memanggil kepada kami ya Allah. Insyaallah kami akan datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah dalam berhaji menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mohon bimbingan ya Allah dan mohon kekuatan ya Allah untuk seluruh jamaah haji yang insyaallah akan berangkat tahun 2024. Berikanlah kesehatan, kekuatan, panjang umur dan rezeki yang berlimpah. Mudahkanlah dalam segala urusannya ya Allah. Mudahkanlah dalam segala pelunasannya ya Allah. Sehatkan badannya hingga hari keberangkatan nanti ya Allah. Dan sehatkan pula selama di tanah suci hingga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan haji yang mabrur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Berikanlah kesabaran, ketabahan kepada kami semuanya ya Allah para jamaah haji dalam menunggu saat tiba waktu keberangkatan nanti. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Seluruh keluarga-keluarga yang akan kami tinggalkan, berilah kesehatan, kekuatan, panjang umur yang barokah. Sehingga menambah ketenangan kami dalam rangka persiapan untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024 nanti. Allahumma balikna Makkah wal Madinah wal Arafah, warzuqna al-hajjal mabrur, wardu'ana waghfir lana warhamna anta maulana, fansurna alal qawmil kafirin. Allahumma rzuqna al-auda ila Makkah wal Madinah bisalamah wal barakah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, insya Allah tadi sudah disampaikan harga paket haji dan insya Allah dalam waktu dekat akan di-share oleh Ibu Eki dan tim untuk untuk invoice Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jika mau ambil paket yang berempat, berdua atau bertiga, nanti bisa disampaikan gitu. Jadi nanti invoice dan kekurangannya akan dikirimkan oleh Bu Eki. Terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armina Reka, antara Anda dan Baitul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Bibi. Terima kasih Bu Lili, Ibu Jumiati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiwi. Pak Bu Wahyu, terima Guril. kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Pak Diladi, terima kasih. Pak Haris Setiawan, Riis, terima kasih. Bu Kartini, Pak Mislan, terima kasih. Bu Hayati, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Sulis, terima kasih Pak Sulistyo, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Bu Julia, terima kasih. Pak Suud, terima kasih. Pak Assalamualaikum. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin.
Ya, ditunggu ya nanti manasik kita tatap muka ya. Semua daerah insya Allah ada. Jadi Bapak Ibu tunggu undangannya ya. Bu Hermida, terima kasih. Terima kasih. Bu Jutri, terima kasih. Pak Abdurrahman, Pak Abdul Hamid. Terima kasih. Adi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Wi, Ibu Guri, Waalaikumsalam. Ustaz Sehat selalu Pak Bapak Arihan. Ibu. Bu Lili Insya Allah Darlina, ketemu terima waktu kasih. manasik. Bu Mariatun, terima kasih. Bu Nining, terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Matur Ibu, suwun. sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiwi. Salam Sehat selalu Ibu. Pak Arfai, terima kasih.